Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya, dan di antara nikmat yang berharga itu adalah berupa waktu luang yang kembali kita manfaatkan untuk mempelajari renungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan dipandu oleh kitab Rasail Minal Quran. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sampai ke pertemuan yang ke-48. Nah, yang mau baca silakan resennya. Anak coba Ustaz. Silakan, Akhmi Hada. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amro. Huna yastarihul qalbu wa yatibu taslimu famanda yudabbirul amro kama yaf'alus sahibul amri. Terjemahkan Ustaz? Ya. Ya. Yudabbirul amro dialah Allah yang mengatur segala urusan. Huna di sini yastarihul qalbu, hati menjadi tenang dan tentram. Ya. Wayatibu taslimu dan pasrah sepenuhnya terasa indah dan nyaman. Famanda yudabirul amro, famanda, maka siapakah yudabirul amro, maka siapa lagi yang mampu mengatur segala urusan, kama yaf'alu sahibul amri, sebagaimana selain tadi ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kama yaf'alu sahibul amri, sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik segala urusan itu sendiri. Iya. Ya, ini nasihat yang sangat penting ya. Pertama ketika harga BBM naik, harga dolar masih tinggi ya. Alhamdulillah udah turun hari ini. Kemarin 18.000 turun jadi 17.700. Semoga rupiah semakin menguat dan semoga harga-harga semakin terkendali ya. Tapi di sini ada renungan, sebagai seorang muslim kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segala macam urusan. Kalau kita pahami itu, maka hati kita akan jadi tenang. Seberapapun sulitnya kondisi ekonomi di negara kita, kalau yang ngatur rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah cukup tenang saja. Selagi jatah hidup kita masih ada, maka rezeki kita pun masih ada, insya Allah. Dengan tanpa menghilangkan juga harapan supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki para pemimpin kita. Karena di tangan para pemimpin itulah keputusan-keputusan yang apa ya, keputusan-keputusan yang vital ya, keputusan-keputusan penting ditentukan. Kalau pemimpin baik, maka insya Allah dampak kesolehan mereka itu akan terasa sampai ke rakyat paling kecil. Nah, di sini adalah kaifa akhsyal faqra wa ana rabbul ghani. Gimana saya mau khawatir, gimana saya mau mengkhawatirkan kemiskinan. Padahal saya ini adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Huna bacanya huna. Jangan di tasydid hunna. Huna. Huna di sini. Huna itu. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, Bu Ida.
Silakan. Ustaz, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kansahuma. Surat Al-Kahfi ayat 82. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya. Harta karun mereka. Oh, harta karun mereka. Hmm. Tip billahi. Yakinlah kepada Allah. Hmm. Anna fi ta'khiril a'tiyati hikmatan. Ya, Sesungguhnya dalam hikmatan. sesungguhnya Bukan oh, sesungguhnya. bahwa sesungguhnya eh, dalam keadaan ditundanya pemberian itu ada hikmah gitu ya Ustaz. Hmm. Hat- Bahwa ada hikmah di balik penundaan pemberian. oh, iya, iya. Bahwa sesungguhnya ada hikmah di balik penundaan pemberian gitu ya Ustaz. Hmm. Hatta wa in ghabat angka eh, meskipun ia tidak terlihat olehmu. Ya, meskipun kamu belum memahaminya sekarang gitu juga bisa. Nah, Iya. terus Wa fil man'i rahmatun. firman rahmatan Oh, rahmatan. kan tadi anna fit ta'khir gitu kan Iya. atau ke sana Iya. hikmatan rahmatan gitu. Iya. Wa fil man'i rahmatan. Dan dalam mana itu ditahan ya Ustaz. Ya, Dan dalam apa ya? Ditahannya sesuatu itu ada rahmat gitu ya atau kasih sayang. betul. Hatta wa in lam tudrikha. Meskipun engkau tidak memahaminya. Ya. Engkau tidak menangkapnya. Mm-mm. Ma'al wakti satu dariku anallaha aradalaka khairan 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 mimma aradatahu linafsika. arot arot tahu. Oh, arad tahu. Oh, di sukun ya. Arad tahu Ya. linafsika. Mm. Seiring berjalannya waktu, engkau akan menyadari bahwa Allah menghendaki kebaikan untukmu eh yang lebih baik atau gimana ya? Allah menghendaki untukmu kebaikan yang lebih baik gitu ya Ustaz. Sesuatu yang lebih baik daripada Oh, sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu inginkan untuk dirimu. untuk dirimu. Ya, jadi Allah pengen ngasih kamu sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu pengenin. Misalnya nanti pengen Honda Vario gitu ya. Nah, ditunda sama Allah SWT, nggak kabul-kabul. Ya Allah, hamba mohon Vario. Ya Allah, hamba mohon Vario gitu. Ditunda sama Allah SWT. Kasih. Kemudian di kemudian hari Allah kirimkan, kalau dikasihkan Honda ADV misalnya, yang lebih baik ya. Honda ADV atau Honda PCX gitu. Ya, jadi Allah punya rencana yang lebih baik daripada apa yang kamu inginkan. Saya punya tetangga, saya nggak tahu pernah cerita apa belum nih. Tetangga yang belajar di kampus umum gitu, tapi kemudian di kampus umum itu sepulang sepulang kuliah gitu dia menyempatkan waktu untuk belajar di sebuah pesantren gitu. Jadi santri kalong gitu ceritanya, santriwati kalong. Ikut pengajian gitu sampai Allah takdirkan dia itu terkenal gara-gara suka ngirim SMS tausiah gitu. Zaman dulu belum ada WA ya.
masih pakai SMS dari satu orang dikirimkan ke orang lain sampai dia terkenal gitu. Banyak ikhwan yang tertarik sama beliau. Allah takdirkan ada yang serius gitu. Kemudian orang ini dibilang ya boleh aja gitu antum pengen mendapatkan anak gitu. Yang penting antum pantas jadi imam untuk keluarga gitu. Antum bisa baca Al-Quran dengan baik gitu. Akhirnya ikhwan itu mundur sementara waktu gitu. Sampai suatu hari nelpon lagi ketika beliau sudah belajar tajwid gitu ceritanya. Pengen menunjukkan kesungguhan gitu. Apakah sudah boleh saya mendatangi ayah anti gitu. Nah, apakah saya sudah boleh mendatangi ayah kamu? Nah, ketika akhwatnya sudah mengatakan iya silakan gitu. Pas sudah kondisi kayak gitu, qadarullah besok harinya ikhwan itu kecelakaan, tabrakan motor gitu kemudian meninggal dunia. Yang kedua, salah satu pengajar di pesantren yang tempat dia belajar ini ada ustadz yang Allah takdirkan kakinya tuh lumpuh atau polio gitu, sehingga dia tuh ngajarnya sambil duduk di kursi roda. Kemudian ustadz itu bertanya, kenapa anti sampai sekarang belum nikah gitu? Apakah karena banyak dosa ataukah karena punya penyakit gitu? Maka si ukhti ini bilang dua-duanya ustadz. Anak punya penyakit dan anak banyak dosa. Sakitnya itu epilepsi gitu. Kemudian ya kalau dosanya mungkin bentuk tawaduknya bilang banyak dosa. Singkat cerita bahwa Ustadz itu menanyakan begitu maksudnya adalah pengen pengen eh, mengenal orang tuanya gitu. Akhirnya juga diperbolehkan. Silakan Ustadz kalau memang Ustadz bisa meyakinkan orang tua saya untuk menerima Ustadz, silahkan gitu. Setelah kayak gitu juga, qadarullah besoknya si Ustadz ini juga meninggal dunia. Nah, maka kemudian terbesit dalam benaknya si Ukti ini bahwa apakah saya membawa sial seperti itu gitu. Karena banyak yang bilang kayak gitu ke dia. Apakah saya ini membawa sial? Siapa ada orang yang mau dekat sama saya, mau meminang saya, kok meninggal dunia gitu. Eh, Sampai akhirnya Allah takdirkan ada ikhwan ketiga. Ada seorang laki-laki ketiga yang dari Kalimantan jauh-jauh pengen datang ke Jawa Tengah, ke Purbalingga. Dan ini serius gitu. Sampai akhirnya eh, ya menikah mereka gitu dengan si ikhwan ini, si akhi ini. Dan pas ketemu si suaminya ini, gitu, saya bilang Masya Allah gitu ini. Suami anti lebih apa ya lebih tampan daripada ikhwan-ikhwan yang punya niatan sama anti tapi nggak jadi gitu. Ini yang paling ganteng gitu. Allah takdirkan dapat yang paling ganteng. Gitu. Kemudian eh, juga soleh ya dari tauhidnya. Secara tauhidnya kelihatan soleh karena waktu ngobrol-ngobrol zaman itu zaman awal-awal ada Facebook gitu. Kemudian beliau bercerita bahwa kita ustadz kita di pesantren aja takut pakai Facebook gitu. Maka anak nggak berani pakai HP Android. Anak hanya punya HP monokrom gitu. HP biasa yang cuma bisa SMS dan telepon. Nggak mau pakai Android gitu. Untuk menghindari fitnah gitu. Masya Allah udah ganteng, soleh gitu kan ya. Dan lebih mengherankannya lagi adalah eh, ketika di hari pernikahan itu mereka itu puasa dua-duanya. Puasa sunnah.
Saya tanya, kenapa kok puasa gitu? Aneh sekali. Gak pernah dengar saya orang di hari pernikahan kok puasa. Kebetulan saya diminta untuk ngasih tausiah di acara pernikahan mereka ya. Katanya, oh ini supaya menghindari, supaya kita nggak dipaksa ikuti adat-adat gitu yang nggak jelas katanya. Kayak foto bersama, terus suruh minum, terus suruh apalah makan ayam, gini gitu gitu. Ya. Jadi Masya Allah itu ditunda gitu ya. Di skip beberapa ikhwan yang ya sebetulnya ikhwan-ikhwan yang baik juga gitu. Tapi Allah skip mereka, Allah tunda ketemu jodohnya, tapi di ujung ketemu jodoh eh, yang sangat istimewa. Ya, jadi jangan pernah khawatir dengan skenario yang Allah siapkan untuk kita. Lalu bersangka baik aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, kalaupun kebaikan itu belum kelihatan sekarang, akan datang waktunya Insya Allah. Nah, Bu Eva, silakan Bu Eva. Bismillah. Ya, Inni silakan. akhafullaha. Sesungguhnya eh, aku takut pada Allah. Ya, Ajmalu tidarin ana khawdi sira'in fit tarihi. Hmm, Permintaan maaf terindah, benar nggak Ustadz? ya, Haudi itu terjun ya Ustadz ya? ya. Terjun ke Jadi ikut nyebur gitu, nyebur nyebur ke konflik ke eh, konflik sejarah gitu Ustadz ya maksudnya. yang ada dalam sejarah. Oh, yang ada dalam sejarah. Qala habila li ahihi. Qalahu, Oh qalahu iya. habilu. Qalahu habila li ahi. Habilu, qalahu Oh iya habilu. ya. Habil fa'ilnya. Qalahu habilu li ahihi qabilu. Li Eh, akhihi qabila. oh, Qabila, karena dia harusnya qabili gitu kan. Tapi karena bukan nama orang Arab, maka jadi qabila. kok qabili Ustadz? Kan badal dari akhi. Akhi Oh, majrur karena dalam. amna amna dalam amna. Berkata gitu ya Ustadz ya. Habil kepada saudaranya. Habil mengatakan itu kepada Oh, saudaranya. Habil mengatakan itu kepada saudaranya. Terbalik saudaranya. La tada'hum yaj'alunaka an tatanazala an dinika. Eh, jangan biarkan mereka menjadikan kamu melepaskan agamamu. Tata nazal itu apa? Mengalah dari agama. Oh, mengalah, bukan melepaskan ya Ustaz ya. Mengalah. Hmm. Walau kallafakal amru hayatika. Walau Ayataka. hayat, hayat apa Ustaz? Hayatitaka. Ayataka. Ya. Walaupun itu mengorbankan kehidupanmu. Iya. Naam. Akhirnya Habil kan meninggal dunia ya. Karena dipukul oleh Qabil. Eh, ketika Qabil itu sudah merencanakan pembunuhan gitu. Habil tahu gitu, maka Habil hanya menjawab in bas la in basatta ilayya yadaka litaktulani
Ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu sudah membentangkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan ikutan untuk membentangkan tanganku untuk membunuhmu. Aku tidak mau begitu, kenapa? Karena ini akhafullah. Aku takut sama Allah. Jadi aku bukan takut sama kamu, tapi aku takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barakallahu fiik. Kenapa mereka berantem? Rebutan apa? Rebutan wanita. Korban Hah? ya Rebutan Ustaz. wanita. Oh, bukan. Rebutan. Rebutan Korban ini itu apa? Jadi korban saudarinya Qabil itu cantik ya. Mau dinikahkan dengan Habil gitu. Saudarinya Habil itu kurang cantik. Dia mau dikasihkan ke Qabil. Qabilnya tidak mau. Karena kan Nabi Ibrahim itu Nabi Adam punya anak kembar 25 gitu ya. Dan karena zaman dulu belum ada manusia lain, jadi akhirnya dinikahkan eh, si kembar ini dengan kembar itu gitu. Disilangkan yang cakep dengan orang cakep gitu. Tapi si Kopil nggak mau. Saya maunya dapat yang cakep gitu. Jadi istilah memperbaiki keturunan itu ya sudah ada sejak dulu. Sejak Nabi Adam. Nah, barakallahu fiik Bu Eka, Bu Eva, Bu Eka, Bu Eva, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Bagi sisanya buat Bu Ade. Bu Ade silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Naam yang isul mar'u dunadinin ya Ustaz. Ya. Walakin hal sa'alta nafsaka kaifa ya'ish. Ya, seseorang bisa hidup tanpa agama. Akan tetapi hal sa'alta nafsaka kaifa ya'ish. Apakah engkau sudah bertanya pada dirimu bagaimana menjalani hidup ini? Bagaimana dia hidup? Bagaimana dia, bukan dirimu ya? Bagaimana Bukan, dia kan? hidup? Ya'ish, kan ya'ish huwa. Naam, iya huwa. Kalbahaimu akramakallah. Kalbahaimi. Oh ada kai, masya Allah. Kalbahaimi akramakallahu. Sebagaimana hewan atau binatang, semoga Allah memuliakanmu. 8. Yabhatsu an akbari qadarin minal lazati. Ya bahas. Dia Akbari mencari Kodrin ya, bukan Kodarin. Kalau Kodarin takdir. Ini master Ustaz ya. Kodrin kadar. Ya. Beda arti. Ya bahasu an akbari qadrin minal lazati. Dia mencari kesenangan dunia sebesar-besarnya. Wa an atwali waktin lil baqoi. Dari sebagian besar waktunya untuk bertahan hidup. Summa nihayatul matofi yamutu. Kemudian akhirnya dia mati. Itu saja. Ya. Jadi seperti hewannya. Hewan itu ya makan gitu. Berusaha bertahan hidup sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, orang-orang yang non-muslim begitu hidupnya. Yang mengherankan dari mereka, kadang itu mereka sudah hidup bersama gitu ya. Laki-laki perempuan hidup bersama, bahkan sampai punya anak itu belum nikah gitu. Baru nikah setelah anak pertamanya gede, dia punya anak kedua gitu. Kadang aneh sekali mereka gitu. Seolah-olah kayak udah hidup bersama sampai punya anak itu ada kemungkinan masih bisa berpisah gitu.
Jadi ada kayak rasa tanggung jawabnya tuh nggak ada. Nah, makanya nikmat hidayah menjadi muslim ini besar sekali. Mungkin kehidupan kita tidak seenak kehidupan mereka yang kelihatan di mata kita, gitu ya. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan nikmatnya iman, ya megahnya dunia yang bisa didapatkan oleh orang non-muslim itu tidak ada apa-apanya, tidak sebanding. Dan nanti kalau di hari kiamat, dia diperlihatkan neraka, maka akan ditanya, apakah kamu pernah merasa hidupmu nikmat di dunia gitu? Maka dia akan jawab, tidak, saya nggak pernah merasakan hidup yang nikmat di dunia. Nah, orang-orang yang di dunianya itu sengsara, tapi dia punya iman, nanti pada di hari kiamat, ketika dia diperlihatkan surga, maka dia akan ditanya, apakah kamu pernah merasa sengsara, meskipun hanya sesaat? Maka dia akan bilang, wallahi saya nggak pernah sengsara sedikit pun. Jadi semua kesedihan kita, semua rasa sakit kita, semua penderitaan kita, itu kalau sudah diperlihatkan surga, kita udah lupa itu semua. Nah, sebenarnya kalau pun berantem sama istri, berantem sama suami itu, ya itu ingat-ingat surga itu bahwa kita membina rumah tangga dulu adalah tujuannya untuk supaya bisa bekerja sama menggapai surga gitu kan. Masa gara-gara ada masalah kemudian kita harus berpisah gitu. Kita harus menyudahi perjuangan ke surga kita sampai sini. Itu kalau masalahnya masalah-masalah sepele ya. Kalau masalahnya ada masalah yang berat kayak suami atau istrinya main judi misalnya, mabok-mabokan ya, kayak gitu ya, sudah tidak usah dipertahankan. Itu alasannya syar'i. Yang saya herankan di zaman sekarang ini ada laki-laki yang pada begitu gitu ya, nggak takut sama Allah gitu ya. Jadi istrinya itu bekerja jadi WNA gitu. Jadi apa? TKW kok WNA. Jadi TKW. TKW di luar negeri, ngumpulin duit sampai punya rumah, sampai bisa beli tanah gitu. Pas istrinya pulang, pulang ke Indonesia, ternyata rumahnya udah dijual, tanah udah dijual. Nah, qadarullah dia cerai dengan suaminya, dapat suami baru, ternyata sama parahnya. Suami barunya itu malas-malasan kerja gitu. Setelah kerjaan lama dia dipecat gitu, malas-malasan nggak mau kerja, nggak mau ngerjain pekerjaan yang kayak gajinya kecil atau yang kasar gitu kayak bangunan gitu. Akhirnya sekarang malah suaminya itu terjerat pinjaman online gara-gara dia main judi online. Jadi judi online nggak punya duit untuk ngisi slot gitu ya. Minjem ke pinjaman online. Udah gitu malam-malam mabok gitu karena pusing mikirin gimana main judinya kalah, mikirin gimana bayar utang pinjolnya kan ya. Akhirnya mabok gitu. Akhirnya istrinya udah nggak tahan lagi. Dia nanya ke istri saya, gimana kalau saya tinggalkan suami saya yang kondisinya seperti itu? Ya, kata istrinya, ya udah itu orang kayak gitu yang sudah nggak bisa dipertahankan. Tapi kalau kita cekcoknya hanya cekcok karena apa rebutan apa gitu ya, karena misalnya anak mau disekolahin di mana, terus waduh ini mau dipakai apa dulu kayak gitu, ribut-ribut yang kecil-kecil kayak gitu ya, jangan sampai menjadi sebab memutuskan untuk berhenti berjuang bersama menuju ke surga. Jadi selalu ingat tujuan awal gitu.
Yang kayak di mana, di Afrika atau di mana itu, di pokoknya ada luar negeri itu mereka mulai eh, bikin aturan kalau orang mau cerai itu mereka harus hadir ke persidangan perceraian itu dengan memakai baju seperti ketika mereka menikah gitu. Si suaminya pakai jas, istrinya pakai gaun pengantin gitu. Banyak yang nangis di tempat persidangan karena mengingat momen-momen dulu ketika mau menikah itu seberapa besar perjuangannya, ngumpulin duitnya, terus menahan dirinya gitu ya, supaya nggak terjerumus dalam zina gitu. Nah, jadi perasaan takut kepada Allah itu perlu ditingkatkan. Kalau di surat Yasin itu disebutkan innama tunziru man taba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib. Sungguhnya kamu hanya bisa memberi peringatan kepada orang yang takut kepada Ar-Rahman. Takut kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya yang maha penyayang ya. Takut kepada Tuhan yang maha penyayang. Itu disebutkan sama Ibnu Asyur. Kenapa pakai kata Ar-Rahman di situ? Kenapa tidak innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyallaha misalnya? Atau wa khasyiyal ghafur atau khasyiyah apa gitu. Karena pertama kaum musyrikin itu banyak yang mengingkari kata Ar-Rahman. Allah gitu, kata Allah mereka terima. Tapi kata Ar-Rahman itu mereka tidak menerimanya. Disebutkan dalam ayat lain itu. Qalu wa mar-Rahman. Mereka bertanya dengan mengingkari. Siapa itu Ar-Rahman? Dan yang kedua, meskipun Allah itu maha penyayang, kita perlu takut. Khasyiyar Rahman. Takut pada Tuhan yang maha penyayang karena meskipun Allah maha penyayang, tapi azabnya Allah itu azab yang sangat pedih. Itu teman-teman, barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kita cukupkan malam hari ini sampai 3 halaman aja ya. Apa Ustaz izin bertanya yang tadi Ya. kolahu habilu li ahi qabila itu gimana Ustaz tadi kurang jelas saya. Habil, fa'il dari kola. Mamnu nasarfiyah, jadi tidak boleh habilun. Kola itu habilu li akhihi qabila. Harusnya qabilin itu kan. Tapi karena dia mamnu nasarfi juga, maka jadinya qabila. Qabil ini adalah badal dari akhi. Akhi majrur karena ada lamul jar. Majrurnya isi mamnu nasarfi adalah dengan fathah. Jadi li akhihi qabila. Untuk terjemahannya Gitu. Ustaz. Habil mengatakan hal itu kepada saudaranya yang bernama Habil gitu. Oh ya, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz, yang halaman pertama tadi yudabiru amro, di sana ada huna yastarihul qalba. Huna di situ zorof ya Ustaz? Apa? Bukan? Ya, dzaraf. Huna. Huna yastarihul qalbu. Kemudian ini Ustaz yang famanda yudabirul amro. Da di sini mudhof ya Ustaz? Paman ta. Iya. Yang da-nya itu mudhof itu Ustaz? Mudhof kemana? Ke yudabiru. Enggak
kan Enggak. yudabiru kan fi'il, tidak bisa jadi mudhof ilaih. Oh, nggak bisa ya, enggak. Pamanda. Berarti dia apa, sebagai apa, Ustaz? Pamanda. Khobar. Eh, man hada man. Sebagai mubtada ya, kabarnya man gitu. Kalau itu gimana sih? Man hada Muhammad. Iya, berarti za itu mubtadanya, man itu kabarnya. Oh, kebaliknya khobar ke depan. Karena cara menentukannya adalah dengan dijadikan jawabannya. Misalnya, man hada, jawabannya hada Hada. Muhammad. Itu berarti hada mubtada. Maka di posisi famanda juga dia posisinya mubtada. Mannya khobar ya. Ya. Nah, Ustaz. Syukran. Itu mannya harfun syartiyah bukan Tad? Paman. Huruf syarat bukan Tad? Istifham. Karena kalau syarat maka akan menjazmkan dua fiil. Sedangkan di sini fiilnya tidak dijazm. Dari penulis menghendaki dia marfu. Ya. Tidak dijazm. Baik, jika sudah tidak ada yang didiskusikan atau ditanyakan, maka kita cukup sekian. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, bisa dipahami dengan baik, diamalkan, dan nanti diajarkan kepada orang lain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum.